Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi hari ini. Di dalam lingkungan pendidikan kalian, di antara teman-teman kalian, apakah itu di sekolah, atau teman bermain, atau teman di lingkungan tempat tinggal kalian, mungkin ada waktu kalian menghadapi persoalan dengan sesama teman. Teman-teman kalian tidak suka kalian beribadah kepada Tuhan. Teman-teman kalian tidak suka kalian pergi ke gereja. Anak-anak, itu mungkin kalian diperhadapkan pada pilihan, saya akan beribadah kepada Tuhan atau melakukan seperti teman-teman yang lain, atau hidup seperti mereka. Firman Tuhan menceritakan ada satu orang yang ketika dia harus menghadapi teman-temannya, memilih beribadah kepada Tuhan atau tidak, tetapi dia tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Darius mengangkat 120 orang petinggi. Nah, di antara petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat dalam pemerintahannya ada 3 orang yang dipercayai untuk mengepalai orang-orang tersebut. Salah satunya adalah Daniel. Daniel ini sebenarnya adalah orang buangan, tetapi dia dipercayakan oleh raja. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan sehingga Tuhan memberikan dia hikmat. Nah, banyak teman-temannya itu ya sebenarnya bukan teman ya, karena mereka marah sama Daniel. Tetapi pejabat-pejabat yang lain, mereka iri sama Daniel. Jadi mereka ingin mencari kesalahan Daniel. Mereka tidak menemukannya karena Daniel adalah seorang yang rajin, yang jujur dalam pekerjaannya. Jadi mereka bilang, sudah, kita cari alasan di ibadahnya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan satu perintah supaya orang jangan berdoa kepada yang lain atau meminta sesuatu kepada yang lain, kepada dewa, kepada patung, kepada siapapun, kecuali kepada Raja Darius. Raja Darius tidak tahu kalau orang-orang ini, bawahannya yang lain ini ingin menjebak Daniel. Jadi dikeluarkanlah peraturan itu. Tetapi ternyata Daniel, karena dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap berdoa hanya kepada Tuhan. Pada waktu Daniel sedang berdoa, pejabat-pejabat lain datang dan menangkap Daniel. Mereka melaporkan kepada raja-raja, ada orang yang tidak taat kepada perintah raja. Wah, raja kaget, siapa itu? Waktu dibilang Daniel, aduh, raja langsung pikir, iya ya, Daniel kan memang suka berdoa. Jadi raja pusing, karena raja tahu Daniel ini orangnya baik, dia rajin, dia bertanggung jawab. Nah, anak-anak, raja berusaha, saya cari akal supaya Daniel bebas. Tetapi semua orang bilang gini, raja, peraturan kerajaan kita, apa yang sudah dikeluarkan oleh raja harus dilaksanakan. Akibat seseorang yang meminta kepada Tuhan, kepada dewa atau kepada siapapun selain raja, itu cuma satu, dimasukkan ke dalam gua singa, ya kandang yang penuh dengan singa. Jadi anak-anak, raja pikir, aduh kasihan Daniel mesti dimasukkan ke kandang singa. Tetapi akhirnya raja berkata, Daniel, kiranya Allahmu yang engkau sembah siang dan malam menolong engkau. Daniel, anak-anak, dibawa ke gua singa, dimasukkan di dalam gua singa. Tapi sepanjang malam raja tidak bisa tidur. Raja begitu sedih, dia menangis, dia gak mau dihibur. Dia keinget-inget sama Daniel. Hari masih gelap, dia sudah tinggalkan tempatnya. Dia mau pergi ke kandang singa. Dia mau pergi melihat Daniel. Dia bilang sama pengawal, pengawal, antar saya ke gua singa. Saya mau lihat Daniel. Benar. Sampai di sana anak-anak,
Itu raja suruh buka, penutup gua itu, tempat di mana Daniel dilemparkan. Kemudian dia berteriak dengan suara yang masih terdengar sedih, Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah sudah menolong engkau? Oh, betapa kaget raja waktu dia mendengar Daniel menjawab, ya raja, Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa. Sebab aku tidak bersalah kepada Tuhan juga kepada raja. Ternyata anak-anak, waktu Daniel dilemparkan ke gua singa, singa-singa yang ganas itu semuanya diam. Karena Allah mengirim malaikat tutup mulut singa-singa itu. Jadi singa-singa itu dekat-dekat sama Daniel, duduk dekat Daniel, tapi tidak berani menerkam Daniel, tidak berani menggigit Daniel. Akhirnya raja bilang, semua yang suruh buat peraturan untuk lemparkan ke gua singa, sekarang mereka tuh dengan keluarganya suruh masukkan ke gua singa. Kalian tahu anak-anak, waktu orang-orang ini dilemparkan ke gua singa, belum lagi sampai di dasar gua singa, singa-singanya udah lompat terkam orang-orang itu. Anak-anak, sejak saat itu Darius berkata, tidak ada orang yang boleh menghina Tuhannya Daniel, sebab dia adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Anak-anak, kalau kalian menghadapi tantangan, pilihlah untuk tetap menyembah Tuhan. Pilihlah untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin teman-teman kalian mengajak kalian untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Hanya Dia yang patut disembah. Dan Dia akan menolong kalian melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Asal kalian tetap beribadah kepada Tuhan Yesus dengan setia. Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluaran 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Anak-anak, Daniel, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dia menghadapi tantangan yang besar, sekalipun dia diperhadapkan dengan ancaman gua singa, tetapi kita sudah mendengar bagaimana Allah membela Daniel. Bagaimana akhirnya Daniel bahkan mendapatkan kedudukan yang besar yang diberikan oleh Raja Darius. Karena dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak, ambil pilihan yang tepat seperti Daniel. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap mengasihi Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya tetap percaya dan setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi.